Shalom, saya mewakili tim strategis tetap berharap dalam keadaan seperti ini kita semua tetap percaya pemeliharaan Tuhan itu ada buat kita semua. Dalam rangka Paskah, mari saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang satu topik, saya, wanita, dan salib. Matius 27 ayat 55 mengatakan, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani mereka. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedius. Markus 15 ayat 40 mengatakan, ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Ibu-ibu dan teman-teman semua, mereka adalah perempuan-perempuan yang bukan kebetulan ada di sekitar salib Yesus. Mereka bukan perempuan-perempuan yang kebetulan lewat. Tapi kalau kita lihat Alkitab, dikatakan sejak dari Galilea, mereka mengikuti dan melayani bersama-sama dengan Yesus. Jadi mereka ada di situ dengan disengaja. Mengapa mereka berani? Mengapa murid-murid Yesus meninggalkan Yesus dan mereka tetap ada di situ? Walaupun waktu itu ada pendapat yang mengatakan, perempuan mah gak dipedulikan, gak mungkin ditangkap. Tetapi keempat Injil menceritakan perempuan-perempuan ini. Berarti memang ada sesuatu yang spesial dan khusus ketika mereka ada di sekitar salib Yesus. Yang pertama kita lihat Maria Magdalena. Siapa dia? Dia adalah perempuan yang diselamatkan oleh Yesus dari 7 setan. 7 bukan berarti 7 macam setan, tapi setan yang punya kuasa yang mencengkeram dan sangat kuat. Yesus menyelamatkan Maria. Calvin mengatakan, tidak sia-sia Yesus menyelamatkan Maria Magdalena. Karena sampai akhir, sampai disalib, bahkan nanti pada waktu dikubur, Maria Magdalena adalah orang terdepan yang melihat kubur Yesus. Yang kedua adalah Maria, ibu Yesus. Bayangkan seorang mama menyaksikan kematian anaknya dengan proses penyaliban. Mungkin Maria membayangkan ketika awal mulanya dia didatangi malaikat dan diminta untuk menjadi ibu Yesus. Maria membayangkan bagaimana proses kelahiran Yesus. Dia tidak punya tempat. Dia melahirkan di kandang. Di salib ini, Maria sampai pada satu titik. Dia menyaksikan pekerjaan Bapa diselesaikan melalui anaknya, yaitu Yesus. Dan itu membuat Maria tetap ada di salib. Wanita yang ketiga adalah Salome, ibu anak-anak Zebedius. Ketika Salome ada di sekitar salib, saya percaya dia juga melihat 2 orang penjahat di kanan dan kiri Yesus. Saya bisa membayangkan bahwa dia pernah bertanya kepada Yesus tentang kanan dan kiri. Dia meminta kepada Yesus agar kedua anaknya dapat tahta kehormatan di kanan dan ke kiri Yesus. Tapi Yesus mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Yesus menegur Salome. Tapi Salome adalah wanita yang tetap ikut Yesus sampai disalib. Luar biasa. Ibu-ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat ini adalah Paskah yang spesial buat kita semua. Kalau keadaan memungkinkan, kalau keadaan lagi enak dan berkemenangan, kalau
alam semesta mendukung, sangat mudah untuk kita ada di sekitar salib. Tapi bagaimana jika keadaan tidak mendukung? Seperti perempuan-perempuan pada waktu itu. Mereka ditekan, mereka juga tidak mengerti apakah mereka ditangkap atau tidak. Tapi mereka tetap ada di salib. Ibu-ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, mereka adalah perempuan-perempuan yang belum melihat kebangkitan Yesus dan kuasa kemenangannya. Mereka hanya melihat salib sebagai aib dan kutuk. Tetapi mereka ikut Yesus, Sang Penyelamat hidup itu, sampai di salib. Kita semua sudah menyaksikan kuasa dan kemenangan Yesus dalam Paskah ini. Apakah engkau dan saya tetap bisa dengan berani dan setia mengikut Yesus sampai akhir? Kalau engkau dan saya ada di sekitar salib, apa cerita Paskah yang engkau bisa bagikan buat orang-orang lain di tengah situasi seperti ini? Apa cerita Paskah? Apa cerita tentang salib yang engkau bisa bagikan buat keluargamu, buat orang-orang yang belum kenal siapa Yesus, Sang Juru Selamat itu? Akhirnya, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua.